Waduh sobat semua, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel Gopal naik gajah sambil bawa senjata buah Gandaria buat ngelawan kerangka raksasa dari Jepang bernama Gashadokuro? Ceritanya kocak banget tapi juga tegang abis. Jangan sampai dilewatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat pecinta cerita lucu dan unik tentang ondel-ondel? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa buat tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita gokil berikutnya tentang ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang masih ngasih kita kesehatan dan kesempatan buat kumpul bareng di channel ini. Sobat semua, mari tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Karena sholawat bisa jadi wasilah kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumul kiamah. Jangan lupa juga buat selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena ketakwaanlah yang bakal jadi bekal paling berharga. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ayat ini ngingetin kita supaya selalu siap, baik dalam ibadah, ilmu, maupun menghadapi cobaan hidup. Sama kayak Gopal yang siap tempur dengan bekal buah Gandaria. Oh iya sobat, jangan lupa tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar biar kita bisa saling kenal. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawab bener insya Allah bakal dapat doa hadiah spesial di akhir video. Malam itu suasana desa terasa berbeda dari biasanya. Angin bertiup pelan tapi menusuk dinginnya, seperti membawa kabar bahwa ada sesuatu yang bakal terjadi. Di sebuah jalan setapak yang menghubungkan perkampungan dengan hutan tropis, tampak ondel-ondel Gopal berjalan dengan penuh percaya diri. Tapi kali ini ia gak sendirian, karena di bawahnya ada seekor gajah besar berkulit abu-abu gelap, gajah yang kelihatan gagah dan berwibawa, tapi sekaligus bikin orang ngeliat jadi pengen nyengir karena langkahnya yang santai banget. Gopal duduk tegak di atas punggung gajah itu, tangannya memegang sebuah benda yang sekilas terlihat seperti buah biasa. Bentuknya bulat kecil, warnanya hijau kekuningan, dengan aroma manis khas buah Gandaria. Tapi ini bukan buah sembarangan, bukan pula buat dimakan sambil dicocol rujak. Ini adalah buah Gandaria Sakti, senjata pusaka warisan dari leluhur ondel-ondel yang katanya bisa memancarkan cahaya dan mengalahkan makhluk gaib. Gopal waktu itu udah pasang muka serius. Padahal kalau kenal dia sehari-hari, aslinya MAH kocak banget. Hobinya ngelawak, kalau ngomong suka asal nyeplos, dan kalau lapar bisa makan kerupuk seplastik besar sendirian. Tapi kali ini dia kelihatan beda, seolah udah siap untuk sebuah petualangan besar. Sambil menepuk-nepuk gajahnya, Gopal ngomong dengan nada sok bijak. Wahai gajahku yang gagah, malam ini kita akan bertemu dengan musuh yang menyeramkan. Katanya sih, namanya Gashadokuro. Jangan takut ya, kita punya buah Gandaria. Ingat, kalau nanti ketemu, kita harus kompak. Aku lempar, kamu harus teriak kenceng biar musuh kaget. Gajahnya mendengus sambil melengking pelan, kayak ngerti banget apa yang dimaksud sama Gopal. Padahal mungkin dalam hatinya si gajah cuma mikir, duh, semoga aja nggak ribet nih malam. Sepanjang perjalanan, suasana makin sepi. Pohon-pohon tinggi menjulang, rantingnya bergerak karena tertiup angin malam. Sesekali terdengar suara burung hantu, huk-huk-huk, dari kejauhan, bikin bulu kuduk berdiri. Tapi bukannya takut, Gopal malah nyeletuk. Burung hantu, lu nonton aja jangan ikutan ya. Ini tontonan khusus, tiketnya mahal. Sambil ngakak sendiri, dia merasa seolah-olah lagi syuting film laga komedi. Lalu tibalah Gopal di sebuah tanah lapang di tepi hutan. Disitulah dia mendengar kabar angin lewat desas-desus warga desa, bahwa di malam-malam tertentu sering muncul sosok raksasa tulang belulang dari Jepang. Namanya Gashadokuro. Bukan tulang biasa, tapi kerangka super gede yang tingginya bisa nyentuh awan, terbentuk dari tulang orang-orang yang mati kelaparan. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar, dan katanya, kalau Gashadokuro nemuin manusia, dia bisa langsung ngunyah hidup-hidup. Yang lebih ngeri lagi, makhluk itu muncul tanpa suara. Kadang orang baru sadar udah ada di dekatnya. Tahu-tahu kepalanya udah dipegang sama tangan raksasa kerangka itu. Gopal yang mendengar cerita itu bukannya ciut, malah makin semangat. Dia garuk-garuk kepalanya sambil ngomong, ya ampun, masa iya gua harus takut sama tulang kering doang? Nih, kalau dia lapar, gua kasih Gandaria biar seger.
Toh katanya buah gandaria bagus buat kesehatan, apalagi buat yang lagi kurang vitamin. Kali aja tuh tulang langsung ceria lagi, terus pulang ke Jepang deh. Sikap Gopal yang suka ngeguyon itu bikin suasana mencekam jadi terasa lucu. Bayangin aja, orang lain kalau dengar cerita tentang kerangka raksasa pasti udah sembunyi di bawah selimut, tapi Gopal malah sibuk nyiapin buah kayak mau dagang di pasar malam. Gajahnya sempat berhenti, kakinya nendang-nendang tanah, kayak mau kasih tanda. Bro, ini serius loh, jangan bercanda mulu. Tapi Gopal bukannya sadar, dia malah nyolek telinga gajahnya sambil bilang, tenang aja bro, semua udah gua atur. Kita kan tim paling gokil. Kamu tenaga, aku strategi, gandaria senjata rahasia. Lengkap udah. Bahkan Avenger kalah sama kita. Saking yakinnya, Gopal sampai nyanyi-nyanyi kecil lagu lawas Betawi biar makin semangat. Suaranya fals tapi bikin suasana nggak tegang lagi. Di saat yang sama, kabut tipis mulai turun dari bukit. Pohon-pohon kelihatan makin seram, kayak ada bayangan-bayangan bergerak di balik batangnya. Gopal nyalain buah gandaria dengan cara menepuknya pelan, dan tiba-tiba buah itu memancarkan cahaya hijau keemasan, kayak lampu senter mistis. Gopal langsung ketawa seneng. Nah, gini dong. Udah kayak lampu neon hemat energi. Lihat, gajah. Kita nggak butuh PLN, cukup gandaria aja. Gajahnya cuma bisa ngeluarin suara, pruh, panjang. Seolah pasrah punya majikan seaneh Gopal. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin jelas suara-suara aneh yang mengiringi perjalanan mereka. Suara gemeretak tulang kedengeran pelan, makin lama makin keras. Gopal berhenti sejenak, matanya melotot ke arah semak-semak. Waduh, jangan-jangan itu suara tulang si Gashadokuro. Gajah, siap ya, kalau tiba-tiba dia muncul, lu jangan kabur. Ingat, kita tim kompak. Gajahnya mulai resah, kakinya injak-injak tanah makin keras. Tapi Gopal malah salah tangkap lagi. Oh, lu juga excited ya? Sama bro, gua juga deg-degan kayak mau ketemu gebetan. Tiba-tiba angin berhenti berhembus. Hutan yang tadinya berisik jadi sunyi senyap. Bulan purnama tertutup awan, menyisakan kegelapan pekat. Di kejauhan, siluet raksasa mulai terlihat samar, makin lama makin jelas. Tulang-tulangnya berkilauan diterpa cahaya bulan yang tersisa, dan matanya menyala merah membara. Itulah Gashadokuro, kerangka raksasa yang katanya muncul karena dendam orang-orang kelaparan. Gopal bukannya langsung takut, malah teriak. Woi tulang, lu lapar ya? Nih gua punya gandaria sakti. Jangan makan orang, mending makan buah, sehat loh. Saking santainya, suasana horor itu berubah jadi kayak dagelan pasar malam. Itu baru permulaan petualangan Gopal malam itu. Dia tahu lawannya bukan makhluk sembarangan, tapi dengan gaya kocaknya, Gopal percaya bahwa bahkan makhluk sebesar dan semenyeramkan Gashadokuro pun bisa dihadapi, asalkan dia nggak lupa senjata andalannya. Buah gandaria sakti dan keberanian ala ondel-ondel Betawi. Langkah gajah yang ditunggangi Gopal makin masuk ke dalam hutan terbuka. Kalau di awal perjalanan suasananya masih ada suara jangkrik, burung malam, atau angin sepau-sepau yang lumayan bikin adem, kali ini rasanya beda banget. Angin yang tadi berhembus tiba-tiba kayak hilang, diganti hawa dingin menusuk yang bikin bulu kuduk berdiri. Gopal yang awalnya santai, langsung ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Tapi bukannya takut, dia malah nyeletuk. Waduh, hawanya adem banget ya, berasa kayak masuk ke kulkas raksasa. Gajah, lu jangan-jangan bawa kipas angin portabel ya? Gajahnya cuma geleng-geleng kepala pelan sambil ngeluarin suara. Seolah pengen bilang, ini bukan AC bro, ini tanda-tanda bahaya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara aneh. Krek, krak, klek, klek klek klek. Awalnya Gopal kira suara orang lagi masak kerupuk rambak. Tapi lama-kelamaan dia sadar suara itu terlalu teratur. Kayak ada tulang-tulang gede yang lagi digesek satu sama lain. Suaranya nyaring, keras, bikin jantung deg-degan. Gajahnya spontan berhenti, telinganya tegak, matanya melotot, jelas-jelas dia juga dengar suara itu. Tapi Gopal bukannya panik, malah dengan gaya santai bilang, gajah, lu jangan takut. Itu palingan suara emak-emak lagi masak tulang sumsum. Kita deket warung soto kali ya. Tapi suasana sekitar nggak mendukung candaannya. Langit yang tadinya terang kena cahaya bulan purnama, pelan-pelan ketutup awan hitam.
Cahaya rembulan meredup, bikin hutan jadi gelap gulita. Pohon-pohon tinggi menjulang kayak bayangan monster. Rantingnya goyang pelan kayak tangan-tangan halus yang pengen nyambar. Kabut tipis turun menyelimuti tanah, bikin pandangan makin terbatas. Bahkan suara serangga yang tadi rame, mendadak hilang total. Sun. Sepi. Hening. Gopal sempat diam sebentar, terus ngusap dada. Bismillahirrohmanirrohim. Lah iya benar. Suasananya udah kayak film horor Jepang. Jangan-jangan, ini tanda-tanda dia mau nongol. Dia nengok ke gajahnya, terus nyolek kupingnya pelan. Bro, lu siap nggak? Kalau dia gede banget, jangan kabur ya. Ingat, kita tim kompak. Lu tenaga, gua strategi, Gandaria senjata pamungkas. Gajahnya mendengus lagi, kali ini lebih keras. Seakan bilang, lu doain dulu, biar aman. Dan benar saja. Tak lama setelah itu, dari arah hutan terdengar suara yang lebih keras. Tanah di bawah kaki gajah bergetar, daun-daun jatuh bertebaran, dan samar-samar terlihat bayangan raksasa menjulang tinggi. Awalnya cuma siluet, tapi makin lama makin jelas. Itulah Gashadokuro, kerangka raksasa asal Jepang yang terbentuk dari tulang-tulang orang mati kelaparan. Tingginya gak kira-kira, mungkin bisa setara gedung 10 lantai. Tulang-tulangnya berderak tiap kali bergerak. Kepalanya gede banget. Matanya kosong tapi bercahaya merah menyala kayak lampu lalu lintas. Begitu Gopal lihat jelas, bukannya lari atau teriak panik, dia malah ngakak keras. Astagfirullah, buset gede amat nih tulang. Lu kalau di pasar ditimbang bisa berapa kilo ya? Bisa dijadiin kaldu buat satu kampung. Saking hebohnya, gajahnya sempat kaget karena Gopal bukannya takut malah bikin lelucon. Gopal terus ngoceh. Lu lapar ya? Nih gua kasih buah Gandaria, biar vitamin C lu tercukupi. Jangan makan orang, entar kolesterol lu naik. Gashadokuro nggak langsung nyerang. Dia cuma melongo, matanya merah nyala-nyala kayak lampu diskotek. Terus suaranya keluar kayak bisikan menyeramkan. Aku lapar, suaranya dalam, berat, bikin daun-daun di pohon ikut bergetar. Tapi Gopal santai aja. Dengan gaya pedagang Betawi, dia goyang-goyangin buah Gandaria di tangannya. Bang, mau Gandaria? Manis, seger, murah meriah. Khusus malam ini, buy one get one free. Dijamin kenyang, gak usah makan manusia. Gajahnya sampai geleng-geleng kepala. Mungkin mikir, ini bos gua gila kali ya. Lawan kerangka raksasa kok malah dagang. Tapi Gopal gak peduli, dia malah makin semangat. Dia tahu senjatanya bukan sembarang buah. Gandaria sakti itu bisa meledak kayak kembang api kalau dilempar dengan niat yang kuat. Sambil angkat tinggi buahnya, Gopal bilang, tulang, gua kasih tahu ya. Jangan pernah macem-macem sama orang kecil. Kita emang kecil dibanding lu, tapi jangan remehin. Nih, coba lu rasain jurus Gandaria super sakti. Suasana makin tegang tapi kocak. Bayangin aja, ada kerangka raksasa setinggi langit, matanya nyala merah, lapar pengen makan manusia. Tapi lawannya malah ondel-ondel Betawi yang naik gajah sambil nawarin buah Gandaria kayak dagangan di pasar. Itulah khasnya Gopal. Selalu bisa bikin suasana menakutkan jadi bahan ketawa. Tapi dalam hati kecilnya, dia juga gak lupa buat berdoa. Ya Allah, lindungilah hamba. Jangan sampai gua beneran jadi camilan tulang ini. Dan tepat di momen itu, Gashadokuro mulai menggerakkan tangannya. Tangannya gede banget. Panjang, dengan jari-jari tulang yang bisa dengan mudah meremukan pohon. Satu ayunan tangan aja bisa bikin tanah bolong. Tapi sebelum tangan itu sempat nyampe ke arah Gopal, gajahnya udah ambil posisi, kakinya siap lari atau menyeruduk. Gopal makin berapi-api, matanya berbinar kayak orang mau ngerjain musuh di lomba panjat pinang. Dia siapin jurus buah Gandaria pertama. Tapi, sebelum dilempar, Gopal sempat nyeletuk lagi dengan gaya kocak. Tulang, kalau nanti lu kalah, jangan malu ya. Lu tulang gede doang, tapi gua punya buah sakti. Ingat, bukan besar kecilnya badan yang penting, tapi besar kecilnya semangat sama doa. Ngerti kagak lu? Gashadokuro nggak jawab, cuma ngeluarin suara geraman panjang, kayak angin ribut di tengah malam. Tapi matanya jelas makin merah membara, tandanya dia benar-benar lapar dan marah. Hutan yang tadinya gelap, kini makin mencekam dengan aura hitam. Kabut makin pekat,
angin dingin menusuk. Tapi Gopal tetap di atas gajahnya, sambil cengengesan, siap melempar buah Gandaria pertamanya. Itulah awal pertarungan kocak tapi menegangkan antara ondel-ondel Gopal dengan kerangka raksasa Gashadokuro. Pertarungan di tengah malam itu benar-benar mencapai puncak menegangkan. Gopal yang sejak awal sudah menyiapkan diri, kini semakin fokus menghadapi Gashadokuro yang kian beringas. Gajah tunggangannya terus menginjak tanah dengan hentakan keras, membuat tanah sekitar bergetar seakan menyuarakan peringatan kepada siapapun yang berani mendekat. Namun, Gashadokuro yang tubuhnya setinggi bangunan bertingkat itu sama sekali tidak gentar. Kerangka raksasa dari Jepang itu mengangkat tangannya yang besar, lalu menghantamkan tulang jemarinya ke arah Gopal. Hantaman itu membuat tanah pecah, pohon-pohon di sekitarnya tumbang, dan suara dentumannya menggelegar ke seluruh hutan. Untung saja Gopal dan gajahnya sempat menghindar, meskipun getaran besar membuat mereka hampir terjatuh. Gopal segera mengangkat senjata uniknya, buah Gandaria yang telah ia olah menjadi peluru energi. Buah berwarna hijau kekuningan itu ternyata bukan buah biasa, melainkan hasil doa para tetua kampung Betawi yang digabungkan dengan doa leluhur agar punya kekuatan khusus. Ketika dilemparkan, buah Gandaria itu memancarkan cahaya hijau terang, lalu meledak di udara seperti kembang api. Pecahan energinya mengenai tubuh tulang Gashadokuro, membuat kerangka raksasa itu sedikit terhuyung. Suara lenguhan aneh terdengar, perpaduan antara raungan marah dan jeritan roh lapar yang terjebak di dalam tulang-tulangnya. "Herrara-ahah!" teriak Gashadokuro dengan nada mengerikan, seolah bumi ikut berguncang. Namun, kekuatan Gashadokuro tidak bisa diremehkan. Tubuhnya yang tersusun dari tulang orang-orang mati kelaparan itu, memiliki energi kegelapan yang sulit ditaklukkan. Setiap kali Gopal berhasil mengenai tubuhnya dengan lemparan buah Gandaria, tulang-tulang itu kembali merekat, seperti ada energi gaib yang menyatukannya lagi. Gopal mulai sadar bahwa hanya menyerang dengan cara biasa tidak akan cukup. Ia harus menemukan titik lemah dari makhluk itu. Dari cerita lama yang ia dengar dari seorang kiai Betawi, Gashadokuro hanya bisa dilemahkan dengan suara doa dan energi kehidupan yang murni. Buah Gandaria yang ia bawa sebenarnya memiliki dua kekuatan. Pertama sebagai senjata ledakan, dan kedua sebagai penyimpan energi doa yang bisa dilepaskan melalui lantunan syair atau bacaan doa. Menyadari hal itu, Gopal menutup mata sejenak di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Gajahnya berdiri tegak, seolah ikut menjaga tuannya agar tetap fokus. Sambil memegang erat buah Gandaria yang masih tersisa, Gopal mulai melantunkan doa dalam bahasa Betawi lama bercampur dengan ayat suci. Suaranya menggema di tengah malam, bercampur dengan suara angin dan dentuman perlawanan. Anehnya, semakin lama doa itu dilantunkan, buah Gandaria yang ia genggam mulai bersinar semakin terang, bukan lagi hijau, tapi berkilau keemasan, memancar ke segala arah. Cahaya itu membuat Gashadokuro mundur beberapa langkah. Matanya yang berupa rongga hitam kosong terlihat semakin dalam dan bergejolak. Tiba-tiba, kerangka raksasa itu berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Grar-ra-ahah!" Suaranya membuat burung-burung malam terbang panik, hewan-hewan hutan berlarian ketakutan, dan udara di sekitar terasa bergetar sampai membuat dedaunan berjatuhan. Tapi Gopal tidak mundur. Ia terus melantunkan doa, dan buah Gandaria itu akhirnya pecah dengan sendirinya, melepaskan energi cahaya emas yang melingkupi seluruh area pertempuran. Sinar itu begitu terang hingga membuat bayangan hutan lenyap seketika, seperti muncul matahari kecil di tengah malam. Energi cahaya itu menghantam tubuh Gashadokuro secara langsung. Tulang-tulang besar yang tadinya kokoh mulai retak, terdengar suara patahan seperti ribuan bambu pecah sekaligus. Dari rongga kepalanya, terlihat asap hitam keluar, seolah roh-roh kelaparan yang selama ini menghuni tubuhnya mulai tercerai-berai. Gashadokuro mencoba melawan, ia mengayunkan tangannya ke arah Gopal, namun cahaya keemasan itu seolah membentuk tameng pelindung yang tidak bisa ditembus. Gajah yang ditunggangi Gopal ikut mengangkat belalainya, berteriak keras, dan seakan menyatu dalam kekuatan doa itu. Gopal sadar bahwa inilah kesempatan terakhir. Ia lalu meraih buah Gandaria terakhir yang paling besar, berwarna hijau pekat, yang sejak awal ia simpan khusus untuk serangan penutup. Dengan penuh tekad, ia melemparkannya ke arah kepala Gashadokuro. Buah itu melesat dengan sangat cepat, diiringi cahaya keemasan yang semakin terang, lalu menghantam langsung bagian tengah tengkorak raksasa itu. Seketika,
Ledakan besar terjadi, membuat seluruh area sekitar seperti diterangi kilatan petir. Suara ledakan itu bergema ke segala arah, bahkan terdengar sampai desa-desa jauh. Tubuh Gashadokuro mulai runtuh. Satu persatu tulangnya berjatuhan ke tanah dengan suara gemuruh. Dari dalam tubuhnya, terdengar jeritan roh-roh lapar yang akhirnya terlepas dari kutukan panjang. Suara itu terdengar memilukan, bercampur antara rasa sakit dan kelegaan karena akhirnya mereka terbebas. Gopal hanya bisa terdiam sejenak, menatap bagaimana raksasa tulang itu perlahan-lahan lenyap menjadi debu hitam yang tertiup angin malam. Ketika pertempuran itu usai, hutan yang tadi porak-poranda kini terasa hening. Gopal menundukkan kepala, bersyukur kepada Allah karena diberi kekuatan untuk melawan makhluk yang begitu dahsyat. Gajahnya juga tampak lelah, namun masih berdiri tegak dengan sorot mata penuh wibawa. Gopal tahu, ini bukan hanya kemenangan bagi dirinya, tetapi juga kemenangan bagi tanah Betawi yang ia cintai. Sebab, jika Gashadokuro berhasil masuk lebih jauh ke pemukiman, entah berapa banyak jiwa yang akan melayang karena kekuatan mengerikan roh lapar itu. Namun, Gopal juga sadar bahwa roh-roh semacam Gashadokuro tidak benar-benar lenyap begitu saja. Mereka hanya diusir, dan suatu saat mungkin akan kembali jika manusia terus lalai, lupa bersyukur, atau membiarkan kelaparan dan penderitaan terjadi tanpa peduli. Maka dari itu, Gopal bertekad untuk terus menjaga, bukan hanya dengan senjata buah Gandaria, tapi juga dengan doa, syair Betawi, dan semangat menjaga budaya leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Pertarungan antara ondel-ondel Gopal dan Gashadokuro semakin memanas. Udara malam yang tadinya sunyi berubah menjadi gemuruh, akibat dentuman langkah gajah besar yang dinaiki Gopal dan deri tulang raksasa Gashadokuro yang menggetarkan tanah. Bulan purnama memantulkan cahaya pucat pada tulang-tulang putih mengerikan yang menjulang tinggi itu, membuat sosok Gashadokuro terlihat semakin menyeramkan. Dari kejauhan, penduduk desa yang bersembunyi di balik pepohonan bambu hanya bisa mengintip dengan mata penuh ketakutan, berharap Gopal benar-benar bisa melindungi mereka dari amukan roh kelaparan tersebut. Dalam genggaman tangannya, Gopal masih memegang senjata aneh namun ampuh, buah Gandaria yang memancarkan cahaya hijau kekuningan setiap kali diayunkan. Dengan teriakan lantang khas Betawi, Gopal memacu gajahnya untuk mendekat. Gajah itu meringkih keras, menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan getaran besar seperti gempa kecil. Gashadokuro, dengan mata kosong yang menyala merah, menunduk menatap lawannya yang jauh lebih kecil. Namun meski tubuhnya besar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada kekuatan magis dari buah Gandaria yang digenggam Gopal, seolah setiap cahaya yang keluar darinya mampu membakar roh haus darah yang menghidupkan tulang-tulang itu. Gashadokuro mengeluarkan pekikan panjang, suara gesekan tulangnya menggema ke seluruh lembah, membuat burung-burung hantu beterbangan panik. Gopal tidak gentar. Ia melemparkan buah Gandaria pertamanya ke arah rahang Gashadokuro. Bukannya hancur biasa. Buah itu meledak seperti kilatan petir kecil, membuat rahang tengkorak raksasa itu retak dan mengeluarkan asap hitam pekat. Gashadokuro meraung marah, mengibaskan lengannya yang sebesar batang pohon beringin, mencoba menyapu Gopal dan gajahnya. Namun gajah itu dengan gesit melompat ke samping, memperlihatkan betapa terlatih dan tangguhnya ia dalam pertempuran. Gopal kembali meraih Gandaria lain, kali ini menggenggamnya erat sambil membaca doa. Cahaya dari buah itu makin terang, seolah mendengar lantunan doa Gopal yang tulus demi melindungi orang banyak. Setiap langkah gajah yang gagah diiringi dentuman seperti drum perang. Suara itu menumbuhkan keberanian bagi orang-orang desa yang menonton dari kejauhan. Mereka mulai bersorak lirih, memberi semangat kepada Gopal. Gashadokuro semakin berang mendengar teriakan itu, seakan ia menyadari bahwa rasa takut manusia yang biasanya jadi sumber kekuatannya mulai pudar. Ia mengangkat kakinya yang besar, menghantam tanah hingga tanah retak dan pohon-pohon tumbang. Debu mengepul ke udara, menutup cahaya bulan, membuat suasana semakin mencekam. Namun dari balik debu itu, cahaya buah Gandaria bersinar semakin terang, menembus kegelapan seperti obor harapan. Pertarungan berlangsung sengit. Gopal terus melemparkan buah Gandaria satu persatu, masing-masing meledak dengan cahaya suci yang mengikis kekuatan tulang Gashadokuro. Namun raksasa itu tidak tinggal diam. Ia terus mencoba meraih Gopal dengan tangan tulangnya, kadang berhasil menyentuh gajahnya hingga menimbulkan luka goresan dalam. Gopal segera menenangkan gajahnya dengan usapan lembut sambil berkata, "Tenang,
Sobat, kita pasti bisa. Gajah itu pun mengeluarkan trompet panjang, menandakan ia siap melanjutkan perlawanan. Hubungan mereka bukan sekadar penunggang dan tunggangan, melainkan sahabat seperjuangan. Di tengah pertarungan itu, tanah mulai bergetar semakin keras. Rupanya Gashadokuro mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Dari tanah di sekitarnya, muncul tangan-tangan tulang kecil, seakan memanggil roh-roh lapar lainnya untuk ikut bertarung. Desa itu kini dikepung bayangan tulang yang merangkak dari segala arah. Orang-orang desa ketakutan dan hampir putus asa, namun Gopal berteriak lantang, "Jangan takut. Selama ada cahaya, kegelapan pasti kalah." Ia kemudian mengangkat segenggam buah gandaria terakhir, menempelkannya di dada, dan cahaya hijau keemasan memancar begitu kuat hingga menyingkirkan kabut dan bayangan di sekitar. Sorotan cahaya itu begitu terang, hingga membuat Gashadokuro terhuyung mundur. Ia mencoba melindungi tubuhnya dengan kedua lengannya, tetapi cahaya itu terlalu menyakitkan. Tulang-tulangnya mulai retak, satu persatu bagian tubuhnya hancur. Gashadokuro menjerit, suara panjang penuh penderitaan, seperti ribuan jiwa lapar yang bersatu menangis. Namun Gopal tahu, itu bukan jeritan manusia yang minta kasihan, melainkan jeritan roh jahat yang terusir. Ia terus mengarahkan cahaya buah gandaria, hingga akhirnya tubuh Gashadokuro meledak menjadi debu tulang yang berkilauan di bawah sinar bulan. Hening kembali menyelimuti desa. Hanya suara nafas berat gajah dan Gopal yang terdengar. Perlahan, orang-orang desa keluar dari tempat persembunyian mereka, wajah-wajah mereka dipenuhi air mata haru. Mereka berlari mendekat, berterima kasih kepada Gopal dan gajahnya. Beberapa bahkan berlutut, menganggap Gopal sebagai pahlawan yang dikirim untuk menyelamatkan mereka. Namun Gopal dengan rendah hati berkata, "Saya hanya perantara. Kekuatan ini dari doa dan keberanian kita semua." Ia lalu menatap buah gandaria yang tersisa, kini tampak menyusut dan tidak lagi bercahaya. Seakan tugasnya telah selesai. Namun Gopal tahu, meski Gashadokuro sudah dikalahkan malam ini, ancaman serupa bisa saja datang lagi. Ia memandang jauh ke arah hutan gelap, berpikir bahwa dunia penuh dengan roh-roh lapar dan makhluk gaib yang menunggu kesempatan. Tapi di lubuk hatinya, ia percaya selama ada persatuan, doa, dan keberanian, manusia selalu bisa melawan kegelapan. Gajahnya mengeluarkan suara lembut, dan Gopal tersenyum, menepuk leher sahabat setianya itu. Malam itu bukan hanya kemenangan melawan Gashadokuro, tapi juga kemenangan melawan rasa takut, kemenangan atas keraguan, serta bukti bahwa bahkan buah sederhana seperti gandaria bisa menjadi senjata hebat bila disertai niat tulus. Pertempuran besar itu akhirnya mencapai titik penentu ketika malam semakin larut. Bulan bulat di langit perlahan tertutup awan tipis, menambah suasana mencekam di sekitar hutan dan lapangan luas tempat duel dahsyat itu berlangsung. Ondel-ondel Gopal, dengan tubuh besar dan penuh semangat Betawi yang mengalir deras dalam darahnya, masih berdiri gagah di atas punggung gajah yang mulai kelelahan. Nafas gajah itu terengah, telinganya mengepak perlahan. Namun semangatnya tak surut sedikit pun karena ia tahu bahwa malam itu bukan sekadar pertempuran biasa. Malam itu adalah ujian keberanian, ujian iman, sekaligus ujian kesetiaan antara sahabat yang sudah menyatu jiwa. Sementara itu, Gashadokuro, kerangka raksasa yang terbuat dari tulang-tulang orang mati kelaparan, masih mengaum dengan suara yang membuat tanah bergetar. Dari setiap rongga tulang rusuknya, terdengar suara jeritan jiwa-jiwa yang dulu mati sia-sia karena lapar. Suara itu mengalun seperti ribuan bisikan arwah yang menuntut balas dendam. Namun, yang membuat ondel-ondel Gopal tidak mundur sedikit pun, adalah keyakinannya bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat daripada cahaya doa dan keberanian. Dalam genggamannya, buah gandaria yang sejak tadi dipakai sebagai senjata kini memancarkan cahaya kehijauan yang lebih terang, seolah-olah energi seluruh leluhur Betawi ikut mendukung perjuangan itu. Pertempuran mulai berubah menjadi duel terakhir. Gashadokuro mengangkat lengannya yang panjang dan rapuh, tapi kekuatannya sangat luar biasa, lalu menebaskannya ke arah Gopal. Tebasan itu mampu merobohkan pohon-pohon besar hanya dalam sekali hentakan. Namun, gajah yang dinaiki Gopal dengan sigap berlari berputar, menghindari pukulan mematikan itu. Suara tanah yang pecah, suara akar-akar yang tercabut, hingga serpihan batu beterbangan memenuhi udara, menciptakan gambaran betapa dahsyatnya kekuatan makhluk itu. Namun di balik semua kengerian itu,
Gopal tetap memegang erat buah Gandaria, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Gopal lalu mengangkat buah Gandaria ke arah langit, mengucapkan doa panjang penuh keyakinan. Angin malam seakan berhenti berembus, dedaunan tak lagi bergerak, bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Alam ikut menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, buah Gandaria itu meledak menjadi cahaya hijau keemasan yang menyelimuti seluruh lapangan. Cahaya itu bukan hanya menyilaukan mata, tapi juga menembus tulang-tulang kerangka raksasa itu, membuatnya bergetar hebat. Jiwa-jiwa kelaparan yang terperangkap dalam tubuh Gashadokuro menjerit keras. Namun bukan jeritan penuh amarah lagi, melainkan jeritan kelegaan, jeritan perpisahan, seolah mereka akhirnya mendapatkan jalan menuju ketenangan. Gashadokuro, yang selama ratusan tahun bergentayangan dengan rasa sakit dan dendam, akhirnya luluh lantak diterpa cahaya buah Gandaria. Tulang-tulangnya satu persatu mulai hancur menjadi abu, diterbangkan angin malam ke arah bulan yang masih tertutup awan. Kepalanya yang besar retak, matanya yang kosong memerah terakhir kali, lalu pecah berkeping-keping menjadi partikel cahaya yang perlahan lenyap. Hutan yang tadinya gelap dan mencekam kembali dipenuhi cahaya rembulan, seolah alam bersyukur bahwa kegelapan besar telah berakhir. Gopal duduk di atas gajahnya dengan tubuh masih bergetar karena lelah. Keringat bercucuran dari wajahnya, namun senyum puas terpancar. Ia tahu bahwa perjuangan itu bukan hanya tentang mengalahkan makhluk raksasa, tapi juga tentang membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa. Gajahnya mengangkat belalai tinggi ke udara, melenguh keras, seolah memberi salam kemenangan. Angin malam berhembus lembut membawa aroma segar buah Gandaria yang tadi meledak menjadi cahaya. Alam kembali tenang, dan keheningan malam itu kini terasa damai, bukan lagi mencekam. Setelah memastikan bahwa Gashadokuro benar-benar telah tiada, Gopal turun dari gajahnya, lalu menunduk penuh syukur. Ia menancapkan sisa buah Gandaria ke tanah, sebagai tanda pengorbanan sekaligus penghormatan kepada jiwa-jiwa yang sudah terbebaskan. Tumbuhan kecil mulai muncul di tempat itu, seakan buah Gandaria menumbuhkan kehidupan baru. Tempat yang tadinya menjadi medan pertempuran kini akan menjadi simbol harapan baru, tanah perdamaian antara dunia manusia dan dunia arwah. Sebelum meninggalkan tempat itu, Gopal menatap ke arah bulan. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di luar jangkauan mata. Ia sadar, perjuangannya mungkin belum selesai, karena di luar sana masih banyak kegelapan yang mengintai. Namun malam itu, ia berhasil membuktikan bahwa satu keberanian, satu doa, dan satu buah Gandaria bisa mengalahkan kengerian sebesar apapun. Gopal dan gajahnya kemudian berjalan kembali melewati hutan yang kini terang oleh cahaya rembulan. Setiap langkah kaki gajah bergema, membawa makna perjalanan panjang seorang pejuang yang baru saja menorehkan sejarah. Daun-daun yang berjatuhan seperti menyambut kepulangannya, burung-burung malam kembali bernyanyi, dan bintang-bintang mulai bermunculan kembali di langit. Dunia kembali hidup. Sahabat semua, dari kisah ondel-ondel Gopal melawan Gashadokuro, kita bisa belajar bahwa keberanian dan doa selalu menjadi senjata terkuat untuk melawan kegelapan. Buah Gandaria hanyalah simbol. Simbol bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika kita yakin pada kekuatan hati dan niat baik. Sama seperti jiwa-jiwa yang akhirnya bebas dari penderitaan, kita pun bisa melepaskan beban dalam hidup jika kita berani menghadapi masalah, bukan lari darinya. Semoga cerita ini memberi inspirasi bahwa dalam kehidupan, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada cahaya harapan yang bisa membebaskan kita.